Oke, baik. Selamat pagi. Sama 336, tapi dia panjang. Dia ke belakang memanjang. Tapi jatuhnya sama. Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan memulai untuk ujian proposal atas nama Rizky Radial dengan NPM 2018-11-084 dengan judul Sistem Informasi Geografis Lokasi Izin Usaha Pertambangan Provinsi Papua berbasis web dengan studi kasus di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan untuk Rizky Radial mempresentasikan PPT-nya, ya, sambil menyiapkan kertas dan pena ya. Ya, Ibu. Kita ada dua sesi nanti, yang sesi pertama presentasi, sesi kedua tanya jawab ya dari para penguji. Baik, terima kasih. Silakan Rizky. Oke, tes. Sudah kedengaran? Oke, terima kasih. Selamat pagi pada dosen sekalian dan juga para audiens yang hadir. Kemudian untuk dosen penguji, saya hormati Pak Jim, Pak Kiki dengan Pak Elvis, dan juga Ibu Fatma selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melaksanakan ujian proposal dan mempresentasikan proposal saya. Untuk menghemat waktu, saya akan langsung mulai presentasi proposal riset informatika yang saya buat. Proposal yang saya buat dengan judul Sistem Informasi Geografis Lokasi Izin Usaha Pertambangan Provinsi Papua berbasis web dengan studi kasusnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua. Di sini kita masuk di pendahuluannya. Salah satu kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah bahan tambang, yang saat ini potensinya masih sangat melimpah untuk dikelola. Namun, mengelola bahan tambang tersebut harus berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia. Kemudian, untuk melakukan proses perizinan akan lebih didahului dengan mengetahui rincian informasi suatu wilayah yang akan dijadikan wilayah pertambangan tersebut. Kemudian untuk tujuan selanjutnya, usaha pertambangan itu guna untuk memastikan apakah suatu tempat telah ada atau belum aktivitas pertambangannya. Jalan termudahnya untuk mendapatkan informasi tersebut adalah dengan datang langsung dan meminta kepada instansi yang mengelola data dan informasi tersebut. Kemudian pada zaman berkembang teknologi saat ini, diperlukan kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem yang dapat memberi kemudahan bagi pelaku usaha atau pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi, serta membantu instansi yang mengelola informasi tersebut dapat mengelolanya dengan baik dan melakukan penyajian informasi, serta dapat dilakukan proses pemantauan. Kemudian di sini latar belakangnya,
Latar belakangnya yaitu Papua merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang banyak menyimpan bahan tambang. Kemudian banyak investor atau pengusaha yang sangat tertarik untuk mengelola kekayaan alam tersebut. Namun mengusahakan pertambangan secara sah atau legal itu perlu adanya izin yang resmi atau sah dari pemerintah setempat. Pengusaha harus melakukan proses perizinan baik yang akan mengusahakan pertambangan baru maupun akan melakukan perpanjangan. Mendapatkan informasi izin usaha pertambangan dengan mudah sudah pasti menjadi keinginan dalam proses mengajukan perizinan ataupun perpanjangan izin. Kemudian pemanfaatan perkembangan teknologi yang ada saat ini dapat membuat proses pengolahan data dan penyajian informasi dapat dilakukan dengan mudah. Sistem informasi geografis merupakan salah satu pengembangan dari sistem informasi tersebut yang memuat data visual mengenai peruangan spasial maupun data non-spasial. Dengan SIG, penyajian informasi yang akurat tentang izin usaha pertambangan yang telah dimiliki usaha dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya, data dan informasi terkait para pemegang izin usaha pertambangan yang sudah ada sangat diperlukan bagi pengelola perizinan maupun pengusaha yang akan melakukan perizinan atau melakukan perpanjangan perizinan baru. Hal ini dikarenakan informasi mengenai data tersebut yang ada akan memberikan gambaran posisi dan jenis pertambangan yang sudah ada, sehingga tidak terjadi kesalahan ataupun tumpang tindih lokasi dengan yang sudah berizin. Pengusaha yang akan mengurus perizinan memerlukan kemudahan mendapatkan informasi di mana saja dengan cepat tanpa perlu datang kepada pihak pengelola untuk mendapatkan informasi. Melihat permasalahan tersebut, perlu dibuat sebuah sistem informasi geografis yang berbasis web. Kemudian dapat memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk mendapatkan informasi, serta kemudahan bagi organisasi perangkat daerah atau instansi terkait yang menyajikan informasi tersebut, serta melakukan pemantauan terkait izin usaha pertambangan yang ada di Provinsi Papua. Selanjutnya, untuk rencana kerja, yang pertama lokasi dan objek penelitiannya. Lokasi penelitiannya itu di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua. Lebih tepatnya objeknya pada bidang pertambangan yang ada di dinas tersebut. Kemudian untuk rencana penelitiannya ada beberapa tahapan. Yang pertama itu analisis kebutuhan, kemudian desain sistem, yang ketiga pengkodean, yang keempat testing. Untuk analisis sendiri, ini bermaksud untuk menganalisa kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan. Kemudian desain sistem akan berfokus pada rancangan proses yang akan dilakukan oleh sistem. Kemudian pengkodean ini tahapan yang merupakan implementasi dari desain sistem ke dalam bentuk kode pemrograman. Kemudian testing, tahapan yang dilakukan untuk melakukan uji coba terhadap aplikasi yang telah dibangun atau sistem yang dibangun. Kemudian ini estimasi untuk jadwal penelitian. Untuk jadwal penelitian sudah dimulai dari bulan Oktober dan diperkirakan maju ujiannya itu estimasinya harusnya minggu kedua. Berhubung ini di minggu keempat, jadi jadwal ujian proposalnya saya belum berubah. Untuk target sampai ujian terakhir atau ujian hasil risetnya itu saya estimasikan di sekitar bulan Maret. Kemudian analisis kelayakannya.
Di sini yang pertama ada daftar tinjauan pustakanya. Yang pertama itu jurnal dari Sistem Informasi Geografis menentukan lokasi pertambangan batu bara di Provinsi Bengkulu berbasis website oleh Kokom Wibowo, Indra Kanedi, Cucu Jumadi pada tahun 2015. Kemudian pada penelitian yang ini lebih membahas tentang pembuatan SIG yang dapat memberikan kemudahan bagi warga masyarakat di provinsi tersebut ataupun di luar provinsi tersebut untuk mendapatkan informasi. Kemudian bagi investor juga dapat memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi tentang lokasi pertambangan yang ada di Provinsi Bengkulu. SIG ini dibangun dengan standar aplikasi atau tools pembangunan sistem informasi geografis, yaitu ArcViewGIS. Kemudian bahasa pemrogramannya yang digunakan untuk aplikasi webnya itu PHP, kemudian database-nya itu MySQL. Metode perancangannya sendiri pun yang digunakan adalah perancangan terstruktur. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu aplikasi sistem informasi geografis persebaran hotel di Kota Semarang berbasis web oleh Anissa Isna Isyana, Andri Sprayogi, dan Haniah pada tahun 2016. Dari judulnya, ini merupakan sistem informasi geografis yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang akan mencari di mana hotel-hotel yang ada yang tersebar di Kota Semarang, kemudian apa fasilitas yang diberikan dari hotel tersebut. Terus untuk pemanfaatan softwarenya atau toolsnya hampir sama dengan yang pertama, software pembangunan GIS, kemudian software untuk pembangunan websitenya. Kemudian yang untuk jurnal yang ketiga yaitu aplikasi sistem informasi geografis berbasis web untuk persebaran kantor pos di Kota Semarang dengan Google Maps API oleh Paundra Ksatrio, Wahyu Tomo, Andri Sprayogi, dan Arwan Putra Wijaya pada tahun 2016. Jurnal yang ketiga ini juga membuat sistem informasi geografis lebih kepada untuk memberikan informasi tentang lokasi-lokasi persebaran kantor pos yang ada di kota tersebut, di Kota Semarang. Kemudian memberikan kemudahan kepada masyarakat yang akan melakukan pengiriman atau urusan di kantor pos, sehingga lebih gampang untuk menemukan yang terdekat dari domisili-domisili yang memerlukan informasi tersebut. Pembangunan aplikasinya pun juga mirip dengan jurnal yang sebelumnya, karena software untuk pembangunan GIS itu hampir sama semua, yaitu ArcGIS. Kemudian untuk pembangunan websitenya menggunakan HTML dan PHP. Kemudian juga memanfaatkan Google Maps API untuk lebih membuat akurasi peta yang telah ada. Sedangkan untuk penelitian yang saya buat ini akan memiliki perbedaan sedikit mengenai hak akses pengguna, karena pengguna biasa dapat mengambil informasi yang ada tanpa perlu membuat akun pada sistem, tapi pada saat melakukan atau pada saat mengakses sistem informasi yang ada nanti hanya sedikit informasi yang bisa dilihat sekilas, karena yang ditampilkan awal ini direncanakan hanya berupa tampilan visual peta yang memiliki sedikit informasi. Kemudian
Untuk pengguna sendiri yang memang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap ataupun mengunduh dokumennya, bisa langsung melakukan registrasi atau login untuk mendapatkan akun, sehingga informasi yang lebih lengkap dan jelas akan diterima oleh user-user yang telah membuat akun. Kemudian admin yang ada akan mengelola data IUP, data pengguna yang mendaftar, serta laporan yang akan diteruskan ke kepala dinas. Karena untuk melakukan pengunduhan ini akan dilakukan dengan cara mendaftar akun, sehingga akun tersebut akan disimpan datanya, sudah berapa banyak akun tersebut, akun yang mengakses sistem ini, sehingga akan menjadi tolak ukur bahwa sistem ini sangat bisa bermanfaat karena sering diakses untuk mendapatkan informasi tersebut. Yang kedua, daftar teorinya. Berikut beberapa daftar istilah atau teori yang akan dipakai pada penelitian ini. Yang pertama, sistem informasi, kemudian sistem informasi geografis, kemudian waterfall, BFD, pertambangan, izin usaha pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan, kemudian ArcViewGIS, PHP, SAM, database, MySQL, flowchart, Google Maps API, black box, dan website. Selanjutnya, untuk metode pengumpulan datanya sendiri, saya menggunakan studi literatur dan juga wawancara. Dari studi literatur, di sini saya mencari referensi teori berupa jurnal ataupun buku-buku yang terkait dengan kasus atau permasalahan yang diangkat. Kemudian wawancara, di sini saya melakukan pengumpulan data dan informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan narasumbernya. Selanjutnya, kelayakan penelitian. Di sini ada kelayakan teknisnya, terbagi jadi perangkat keras dan lunaknya. Ini beberapa spesifikasi standar atau minimal yang diperlukan untuk membangun sistem informasi geografis pada penelitian ini. Kemudian yang selanjutnya, kelayakan organisasi. Yang pertama, pengguna dengan mudah dan efisien akan mendapatkan informasi tentang lokasi izin usaha pertambangan di Provinsi Papua. Kemudian yang kedua, proses pemantauan izin usaha pertambangan oleh OPD atau instansi lebih mudah karena pengelolaan data dan penyajian informasi sudah dilakukan dengan baik. Selanjutnya, analisis data. Yang pertama, sistem saat ini. Di sini saya menggunakan diagram skema seperti ini dengan alur-alur yang sudah saya tunjukkan dengan nomor. Yang dimulai dari yang pertama itu dari masyarakat atau dalam hal ini para pencari informasi, baik itu pengusaha ataupun instansi resmi yang lainnya yang membutuhkan. Itu akan melakukan atau mengunjungi dinas yang mempunyai dinas energi yang sumber daya mineral, kemudian memasukkan surat permohonan, permintaan data dan informasi pemegang izin usaha pertambangan di bagian umum. Setelah itu, untuk proses keduanya, petugas bagian umum akan menerima permohonan, kemudian melanjutkannya ke kepala dinas, sehingga akan muncul arahan selanjutnya melalui disposisi. Kemudian kepala dinas, setelah itu yang ketiga, akan memberikan arahan berupa persetujuan
dengan melampirkan disposisi yang diarahkan kepada bidang pertambangan selaku pihak yang atau bidang yang memiliki data tersebut. Kemudian pada jalur yang keempat, petugas pada bagian umum akan menerima arahan itu dan langsung memberikan surat yang tadi telah dimasukkan atau disetujui kepada bidang yang mempunyai data tersebut. Kelima, setelah menerima arahan kepala dinas, petugas bagian umum akan memberi informasi kepada pencari informasi melalui kontak person yang sudah ada pada surat yang dia masukkan, atau memberitahukan langsung ketika masyarakat tersebut datang kembali ingin menanyakan perkembangan surat yang sudah dia masukkan. Setelah memberitahukan tersebut, pemberitahuannya akan langsung ditujukan kepada masyarakat tersebut bahwa surat tersebut sudah melalui proses persetujuan kepala dinas dan ada di bidang pertambangan. Kemudian masyarakat yang telah mendapatkan proses arahan tersebut langsung dapat menuju bidang pertambangan yang mempunyai data. Setelah itu yang terakhir, bidang pertambangan setelah mendapatkan disposisi kepala dinas bertemu, kemudian melayani masyarakat atau pencari informasi, kemudian memberikan data informasi umum pemegang izin usaha pertambangan. Selanjutnya, kebutuhan fungsional. Ada beberapa kebutuhan fungsional, yaitu sistem dapat melakukan login admin dan user, sistem dapat mengelola data spasial, kemudian sistemnya dapat mengelola data non-spasial, kemudian sistem dapat melakukan logout, kemudian sistem menghasilkan informasi admin, sistem menghasilkan informasi user, selanjutnya sistem menghasilkan informasi spasial, kemudian menghasilkan informasi non-spasial, yang selanjutnya menghasilkan laporan untuk kepala dinas. Selanjutnya user dapat melihat informasi standar saat masuk di awal tampilan sistem. Kemudian user dapat mengunduh informasi lengkap dengan membuat akun yang unduhannya berupa dokumen. Untuk yang ketiga ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu kebutuhan operasionalnya. Sistem yang dibangun ini akan berbasis web, kemudian menggunakan internet agar dapat diakses, karena tujuannya dapat diakses di mana saja melalui internet. Kemudian persyaratan keamanannya, adapun persyaratan keamanannya adalah admin dan user. Persyaratan keamanan yang admin itu adalah pegawai yang ditugaskan pada bidang pertambangan yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pengelolaan data, baik merupakan perubahan ataupun penambahan data. Admin harus diberikan akses login. Kemudian user adalah masyarakat umum atau pihak instansi resmi atau pengusaha yang memerlukan informasi. User dapat diberikan akses login jika ingin mengunduh informasi berupa dokumen lengkap. Jika user tidak melakukan login, maka hanya dapat melihat informasi standar yang minim saat masuk tampilan awal sistem. Kemudian ada persyaratan budaya, yaitu sistem menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian tampilan sistem menggunakan kolaborasi warna kuning dan biru navy. Selanjutnya untuk permodelan sistem, di sini saya gambarkan diagram untuk permodelan sistem informasi geografis yang akan dibangun. Untuk keterangannya, di bagian yang tengah ini merupakan sistem informasinya, kemudian ada admin, ada user,
ada kepala dinas. Terangan di sini, admin dapat melakukan input data admin, kemudian melakukan input data spasial, dan selanjutnya input data non-spasial. Kemudian untuk user yang tidak membuat akun hanya dapat melihat tampilan awal yang berupa peta. Di sini bisa lihat IUP. Ketika user melakukan daftar akun, kemudian login, dia pada saat itu dapat mendapatkan informasi dokumen sebaran IUP beserta informasi peta. Selanjutnya, untuk kepala dinas akan memperoleh laporan jumlah user, nama akses, kemudian laporan jumlah IUP yang sudah terinventarisir dengan baik. Terakhir, ini ada daftar pustakanya, beberapa daftar pustaka yang saya ambil untuk daftar teori tadi, dan juga tinjauan pustaka. Ada 11 daftar pustakanya. Demikian hasil apa yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizky. Rizky sudah siapkan ini pena sama kertas. Sudah Ibu, sudah. Baik, kita langsung saja untuk menyingkat waktu ke penguji pertama yaitu Pak Rahmat Haryadi Kiswanto, STMT. Waktu dan tempat saya persilahkan buat Pak Rahmat. Oke, terima kasih Ibu Padma, Eskom, Enkom. Terima kasih Kak Prodi, Eskom, FMSI, Pak Heru, Enkom. Oke, mempersingkat waktu ya. Terima kasih sudah singkat itu. Suruh singkat-singkat Pak Jim, sudah selesai. Saya cuma menyapa saja. Oke. Bungkus Pak, bungkus. Radian. Saya panggil Mas aja ya. Mas Pak, Radian. Iya Pak, Radial. Mas Rizkial ya. Apa namanya Pak? Rizky Radial. Radial ya, Rizky Radial. Oke, Rizky. Kata kayak senior saya dulu di Batam sih, kamu Radial tapi dia Radian. Oke, sebelum saya share saya tanya dulu. Ini kalau nggak salah waktu kuliah RPL udah pernah singgungan sama saya ya waktu itu ya. MPP. Ya, metode penelitian ini sudah ya. Iya. Cuman waktu itu bahan tambang. Iya. Oke, nah ini saya share dulu mana ya. Share di bawah ya. Aduh, mataku ini sudah. Sudah kelihatan? Sudah ya, oke. Nah, ini sistem yang dibangun ini masalahnya itu dari masalah pengguna umum atau pengguna dari penyedia layanan ininya, perizinannya? Sistemnya ini masalah yang terjadi ini dilihat dari sisi mana? Dari sisi pengguna umumnya atau dari sisi pemberi izinnya? Kan itu yang memberikan izin ya, yang mengeluarkan itu nanti ya. Jadi untuk yang di sini kita tidak mengeluarkan izinnya, hanya mengeluarkan informasi terkait perizinan yang sudah ada. Perizinan enggak? Perizinan yang sudah adanya. Okay. Kemudian dari sisi yang mencari ini tadi yang saya bilang apa? Ya, artinya informasi. Masalahnya di mana? Terjadi masalahnya dari mana? Yang memberikan informasi umumnya, atau yang mencari? Yang mencari. Kemudian yang kondisi sekarang yang mencari ini siapa? Bisa pengusaha, kebanyakan karena lebih sering yang akan mencari informasi tersebut itu pengusaha, karena mereka kan punya izin berbatas waktu. Kadang ada yang mau melakukan perizinan baru, pada saat melakukan perizinan baru itu mereka memang langsung
pergi ke tempat proses melaksanakan perizinan, cuman untuk informasi yang sudah ada ini kembali lagi ke dinas pengelola masing-masing. Oke, enggak saya biar clear dulu saya kan. Jadi masyarakat ini pengusahanya ya dari. Ya, bisa. Oke. Pengusaha. Nah, ya ditulis pengusaha biar spesifik ini masalahnya di siapa. Kalau masyarakat kan spesifik pengusaha. Iya ya. Terus kalau bagian umum kepala dinas ini kan berarti instansinya ya. Ya, instansi yang ini yang punya, memberikan informasi. Yang memberikan informasi. Oke. Nah, ini yang saya mau tanya di sini. Kamu bilang kan yang nyari kan tadi masyarakat pengusaha. Kalau misalnya dari sistem ini kan yang mencarikan memberi informasi, berarti yang cari informasi ini kan dari instansi. Iya. Atau bagaimana dari sistem saat ini nih? Iya ya. Dari sistem saat ini, tadi kamu bilang kan permasalahannya ada lebih di pengusaha yang cari informasinya. Tapi kalau saya lihat ini kan pengusaha datang ke instansi terkait tentang cari informasi. Kalau dari sini berarti yang berikan informasi kan si instansi. Iya, dari instansinya. Berarti instansi yang nyarikan dong terkait dengan apa yang ditanyakan oleh si pengusaha. Jadi instansi yang dia cari ini punya informasinya, cuman untuk mendapatkan informasi tersebut yang tadi, karena prosedur untuk ke instansi itu harus masukkan surat dulu, kemudian pada saat masukkan surat harus ditunggu jawaban dari atasannya, kemudian pada saat atasannya sudah mengarahkan kemana informasi itu bisa didapatkan, lalu di bagian umum itu mengarahkan. Nah, di sini yang punya informasi ini bidang pertambangan yang ada di dinas ini. Jadi dia sudah punya data informasi sebelumnya, cuman untuk mendapatkannya bagian pengusaha ini harus langsung datang untuk meminta. Berarti di masalah barang birokrasi. Ya, itunya masalah. Ada latar belakang. Ya kena ya. Terlalu di sini lebih banyak umumnya. Ini kan masih umum semua nih. Ini umum ya? Iya. Ini umum ya? Ya. Nah, di sini ada kan menjelaskan masalah birokrasi tadi yang kamu ceritakan. Iya. Ada tidak? Oh, kalau untuk lebih spesifik ke permasalahan birokrasinya saya nggak kasih masuk, karena hanya yang tentang untuk memberikan kemudahan, mencari kemudahan dalam pencarian informasi saja. Ya, justru butuh kemudahan, berarti kan sebelumnya sulit. Sulitnya itu yang harus disampaikan. Betul. Sehingga butuh sistem itu. Jadi sistem dibangun supaya tidak melalui seharusnya birokrasi yang seperti itu, proses-proses seperti itu yang sebenarnya bisa dipangkas, nggak perlu ada lagi, ya kan? Nggak ada sih. Itu yang nggak muncul. Kalau tujuannya ke situ kan berarti kan kamu harus hanya nanti sistem yang dibangun bukan berupa informasi, bukannya berupa informasi tulisan segala macam, tetapi lebih mudah kan dalam bentuk peta yang langsung bisa dilihat, toh kan seperti itu, toh. Seperti itu, ya. Rencananya seperti itu ya, jaringan ya. Duh, jaringannya jelek ini. Suara saya kedengaran tidak ya? Putus-putus loh. Kalau saya masih dengar, Pak. Kan sistem kamu bangun kan seperti itu ya. Jadi lihatnya dalam bentuk peta kan, tinggal diklik-klik nanti lihat kan seperti itu toh? Iya, Pak. Oke, jadi itu yang saya bilang. Jadi masalahnya itu harus jelas dulu kenapa sampai perlu dibangun. Kamu harus memberikan kemudahan. Kalau memberikan kemudahan, kalau yang lama mudah, ngapain bikin lagi yang baru yang mudah? Iya, untuk mangkas waktu saya selain mangkas untuk birokrasi tadi juga memangkas waktu kan? Iya, artinya dia buat kemudahan, dia mau bikin kemudahan berarti ada permasalahan selama ini harus dibuat mudah karena yang lama mungkin tidak mudah gitu kan? Yang tidak mudah itu diceritakan. Jangan sampai saya mau bikin sistem ini supaya mudah. Tetapi yang lama pun mudah juga, sama juga. Berarti buang-buang biaya sebenarnya kayak gitu. Dan itu harus dihindari.
Nah, itu harus muncul di dalam. Justru ini yang panjangnya malah 2 paragraf tentang umum, bukan masalah, bukan latar belakang permasalahannya. Padahal di sini latar belakang itu maksudnya latar belakang masalah. Itu yang harus digali. Malah bisa dikasih masuk juga, mungkin ada berdasarkan mungkin informasi itu seharusnya ada pengusaha, mungkin menurut si A misalnya informasi harus didapat sekian ini, sedangkan dari ini dari instansi hanya bisa diperoleh dalam 3 hari. Normalnya misalnya harus 1 hari, tapi mungkin ada berdasarkan mungkin dari literatur ini mengatakan harusnya cuma 1 hari birokrasi ini. Jadi itu, nah hal tersebut itu menguatkan Anda bahwa memang sistem kayak gitu. Jadi ada data-data pendukung berdasarkan literatur itu. Latar belakang itu kan hanya bukan menyampaikan permasalahan di tempat tersebut, tetapi permasalahan di tempat tersebut bisa diangkat berdasarkan dukungan-dukungan yang menguatkan bahwa itu memang menjadi masalah begitu berdasarkan penelitian sebelumnya. Bisa juga seperti itu untuk menguatkan. Nah, di sini akhirnya kurang tajam masalah yang diangkat. Jadi artinya kalau cuma masalah untuk kemudahan, nanti semua sistem memang untuk mudah. Yaitu sistem informasi dibuat memang untuk mudah, untuk memudahkan. Tetapi akan membuat sistem itu layak untuk diangkat, studi kelayakannya sudah layak untuk diangkat, nah gitu. Karena studi kelayakan kan berdasarkan juga biaya, kos dan lain-lainnya seperti itu ya. Jadi latar belakangnya perlu dipertajam ya untuk menguatkan itu. Maka saya tanya seperti itu. Oke, yang lainnya ini kan normatif aja, saya lewatkan. Nah, justru di sini kalau mau ini juga dijelaskan dari proses ini harus butuh waktu berapa hari segala macam. Jadi kelihatan itu tidak mudah untuk mendapatkan informasi tersebut. Dalam hal tidak mudahnya itu karena apa? Birokrasinya kah, atau mungkin karena ya kalau kan birokrasi itu kan kadang-kadang tidak mudahnya karena menyangkut ada ego dari petugas segala macam kan tidak terjadi seperti itu kan. Nah, jadi sebetulnya ini dibuat dalam bentuk flowchart aja lebih enak, flow map apa segala macam biar lebih jelas. Kemudian kalau flow map kan bisa jadi terjadi, mungkin bisa kamu tambahkan, mungkin bisa terjadi ada kejadian yang menyebabkan bahwa informasi itu tidak bisa diperoleh karena hal apa, dia harus jadi ada kondisi tertentu yang menyebabkan dia tidak mendapatkan informasi apa-apa. Ada terjadi tidak? Mencari informasi tidak mendapatkan informasi apa-apa atau gagal karena permasalahan apa? Ada terjadi tidak selama ini? Pernah terjadi? Pernah, paling lebih daripada apa? Mungkin pejabat yang harus melakukan persetujuan itu tidak berada di tempat berapa hari gitu. Kadang tertunda di situ saja, tapi ada informasinya pasti ada. Itu yang harus kemukakan malah. Sehingga butuh sistem itu sehingga nggak perlu nunggu lagi kan? Iya, betul. Kalau sudah data sudah dikasih masuk bisa diakses secara umum kan seperti itu ya. Iya. Oke, singkat sudah itu saja dari masalahnya karena kan Oke. Saya kembalikan. Saya kembalikan kepada pembimbing. Pak, dengar suara saya? Dengar. Pakai headset jadi ini, aduh. Baik, saya lanjut ke penguji kedua, Pak Jim Lahalo, MMSC. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua, khususnya Rizky. Saya langsung aja ya ke slide. Mungkin untuk judul seperti ini, biar lebih rapi, jangan ada singkatan. Oh iya, Pak. Iya.
Terbelakang tadi sudah banyak untuk penulisan, mungkin nanti dicek kembali. Kalau bagian baru dia di halaman baru ya. Bagian Bisa lihat, tak? Bagian yang baru subnya. Ya, ini kan bagian, tak? Iya, ya bagian. Jangan disambung, tapi di new page saja. Oh iya, Pak. Ini tadi Pak Rahmat sudah banyak sampaikan, jadi mungkin diperjelas gitu ya. Saran saya kembali baca cara menyusun latar belakang, supaya penyampaiannya itu jelas. Tadi sudah dibahas banyak, sudah lengkap tadi. Nah, yang saya mau tanyakan di sini ya, untuk tahapan penelitiannya. Ini pakai metode apa? Model apa? Tahapan penelitian, metode. Model pengembangannya apa? Bagaimana, Pak? Model pengembangan sistemnya. Model pengembangan sistem. Pakai model terstruktur, Pak. Pendekatan. Oh, iya. Modelnya. Modelnya. Kalau metodologi struktur toh? Iya, betul. Modelnya apa? Waterfall atau apa? Oh, iya Pak, pakai waterfall, Pak. Pakai waterfall, Pak. Pakai waterfall, Pak. Oke. Nah, mungkin yang perlu yang apa pada bagian ini, apa yang sudah dihasilkan atau akan dihasilkan itu yang perlu disampaikan. Analisis kebutuhan akan menceritakan kebutuhan apa yang domain di dalam hasil pengumpulan data, ya kan? Sehingga nanti akan menunjang apa yang sudah ada di permasalahan. Di latar belakang menyampaikan domain, dan analisis kebutuhan akan menyampaikan selain domain juga beberapa hal yang mungkin akan diangkat yang menjadi perhatian penyelesaian dari sistem ini terhadap apa yang dialami oleh bagian dinas pertambangan. Desain sistem, apa sih yang mau dirancang di situ? Bukan menyampaikan toolsnya saja. Oh, saya akan bikin rancangan menu yang untuk rancangan menu yang domain yang dianggap paling penting, atau misalnya desain sistemnya, atau manajemen basis datanya, arsitektur sistemnya, itu yang perlu disampaikan. Ya. Jadi di sini lebih banyak bersifat action ketimbang menyampaikan dasar-dasar pelaksanaan. Ini kan dasar-dasar pelaksanaan, tapi actionnya belum terlihat. Apa yang sudah dihasilkan, apa yang belum. Nanti begitu juga dengan pekodean dan testing. Misalnya testing yang melakukan testing apa saja. Metodenya udah jelas, metode black box saja, tapi testingnya testing apa? Misalnya pengujian sistem atau acceptance atau integrasi, ya kan? Saya rasa nanti kalau baca pedoman itu jelas, kan ada banyak pengujian yang bisa dilakukan selain pengujian sistem, tapi setidaknya kita menyampaikan bahwa saya akan melaksanakan pengujian A, B, C atau A saja dengan menggunakan salah satu metode, misalnya metode pengujian black box. Tadi sudah dengar presentasinya, apa bisa dipertanggungjawabkan? Ini bagaimana, Pak? Jadwal tadi sudah disampaikan, perubahan-perubahan dan lain di saat presentasi. Ya. Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Berarti semester depan ya? Iya, Pak. Geser berapa semester? Sudah geser berapa semester? Sudah geser. Maksudnya bagaimana, Pak? Geser dari target toh. Kan harusnya 4 semester selesai. Oh, sudah geser 2 semester, ya. Berarti selesai di semester ke-6 ya? Ya. Ya, ingat pengalaman masa lalu itu pelajaran penting buat Rizky ya. Iya, Pak. Makanya kenapa saya tanya ini, apakah dapat dipertanggungjawabkan? Iya, Pak.
Untuk pengumpulan data, apakah survei observasi tidak dilakukan atau dilakukan? Observasi atau pengamatan tidak dilakukan karena saya lebih baik langsung melakukan wawancara kepada yang mengalami proses pencarian data atau pemberian data tersebut, Pak. Tanpa melihat, tanpa mengamati, langsung wawancara. Iya, saya langsung wawancara, Pak. Terus apa yang mau ditanya, apa yang mau diwawancarakan kalau kita tidak melihat, tidak mengamati? Sebenarnya tadi ada terpikir lagi, sebenarnya pada saat waktu yang sistem berjalan itu ada di situ, harusnya ada observasi yang dilakukan. Jadi sebenarnya wawancara itu tindak lanjut dari observasi. Misalnya kita mengamati bahwa oh ternyata bagian kepala yang petugas yang berwenang itu tidak hadir karena tugas daerah sehingga kebanyakan antrian untuk mengambil informasi. Nah, itu yang ditanyakan, apa benar keterlambatan itu terjadi karena pejabat bersangkutan itu tidak hadir karena tugas ya, karena tugas kantor atau karena ada force majeure. Oh tidak, kadang-kadang mereka nggak tahu birokrasi, ya, kan dapat informasi baru. Jadi wawancara itu dilakukan berdasarkan hasil observasi untuk menindaklanjuti observasi terkait mendapatkan informasi baru. Jadi wawancara itu nggak akan bisa dilakukan tanpa observasi. Wawancara itu hanya memastikan, akibat memastikan kepastian itu muncul. Yang kedua, informasi baru muncul, itu akibat wawancara, bukan menanyakan sesuatu yang tidak ada di observasi. Gitu ya? Iya, Pak. Ini mungkin harus disampaikan. Nah, sekali lagi, ini sama dengan tahapan itu menyampaikan apa yang sudah ditemui. Wawancara dengan Ibu Supres Florins itu apa yang didapatkan. Kesimpulannya apa hasil wawancara tersebut? Nah, macam studi lateral kan sudah baik sekali. Mencari informasi tentang buku yang tentang GIS, tentang pemrograman, dan lain sebagainya. Tapi di wawancara justru tidak disampaikan apa yang didapatkan. Kesimpulan. Ya, pokok bahasan utama dari setiap ini harus disampaikan. Ini udah bagus dulu literaturnya. Hanya wawancaranya bergeser lagi, cuma nyampein aja tapi tidak sampaikan apa yang didapati. Untuk pemodelan, nah di sini saya mau tanya bagaimana GIS diimplementasikan dalam sistem ini. Jadi GIS-nya nanti itu sebelumnya dibuat dulu di luar sistem ini berbasis webnya, kemudian nanti dilakukan pendaftaran kepada yang melalui itu tadi Google Map API. Nah, Google Maps API itu tetap kan dia independen, kita yang harus mengakses itu. Kita yang akses nanti. Itu harus tergambar di dalam pemodelan ini gitu. Iya, Pak. Misalnya ada user luar yang namanya Google Maps API. Itu berbayar loh. Iya. Nah, itu harus disampaikan karena sistem itu tidak independen. Kita yang akses ke sana gitu, sistemnya kita yang akses ke GIS tersebut kan. Nah, berarti harus digambarkan di dalam sistem ini. Nggak boleh tidak. Nanti seolah-olah kita seolah-olah kita yang bikin gambar sendiri. Nah, berarti ada informasi baru, yaitu ada kebutuhan dengan sistem luar, yaitu Google Maps API. Jelas? Ya, Pak. Nggak ada lampiran wawancara. Ya, Pak. Nggak ada lampiran dokumentasi atau apapun itu yang mendukung permasalahan yang sudah dimaksudkan di atas. Itu perlu disampaikan. Ya, tak? Iya, betul. Jadi sekali lagi, data itu penting supaya bisa menguatkan apa yang Rizky uraikan di latar belakang dan bagian-bagian selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya terhadap proposal dari Rizky. Pada dasarnya baik sekali, tapi ya itu tadi dari penguji satu, wah
saya kurang kebutuhan ini untuk bangun sistem ini. Iya, betul. Padahal baik sekali idenya, hanya tadi dukungan kebutuhan itu tidak signifikan, tidak spesifik, sehingga tidak terlihat apakah penting atau tidak penting, atau mungkin sangat tidak penting gitu kan. Iya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke pembimbing. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Jim. Tes. Terima kasih Pak Jim. Baik, kita akan lanjut ke penguji ketiga, yaitu Pak Elvis Pawan, MKOM. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Fatma. Rizky, bisa dengar suaranya saya? Bisa Pak, bisa. Oh iya, saya matikan kamera soalnya ini jaringannya kurang bagus, jadi suara kalau saya nyalakan kamera tidak terlalu jernih sampai di sini, jadi saya saja. Oke. Saya izin share dulu. Sudah terlihat ya? Sudah. 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 Ya, ini tadi sudah dibahas sama Pak Jem tadi. Saya kasih komen di enter ke bawah studi kasusnya. Ya. Sudah dibahas sama Pak Jem tadi. Langsung ke bawah saja. Nah, saya tidak begitu banyak yang saya beri masukan, hanya ada beberapa. Nah, yang pertama tentang teori-teori yang dimasukkan di dalam pendahuluan dan latar belakang, itu perlu dibuatkan citasinya ya, supaya lebih istilahnya lebih ilmiah lah seperti itu. Jadi jangan kayak ngutip sesuatu dari karyanya orang tetapi dimasukkan ke dalam naskahnya ya, seperti itu. Nah, kemudian ini di latar belakang saya ada berikan beberapa komen di sini. Nah, ini yang saya mau tanyakan, yang mau diidentifikasi nanti di dalam GIS-nya ini, apakah pemetaan izinnya, misalnya ini kan di Provinsi Papua ya? Iya Pak. Misalnya misalnya di Entrop ada izin apa saja yang sudah keluar dari situ, atau di AB izin apa saja yang sudah keluar di situ, begitu ya? Iya, modelnya nanti seperti daerah, itu kan? Iya, di daerah mana yang sudah ada jadi maksudnya izinnya. setiap daerah dipetakan, lalu akan muncul di informasi di sistem informasinya itu bahwa dalam satu kecamatan itu sudah ada beberapa izin yang keluar, begitu? Iya, sudah ada. Misalkan kalau memang sudah ada di gitu ya? daerah A, dia langsung memberitahukan kalau di daerahnya sudah ada lagi. Jadi kalau misalkan ada yang mau perizinan baru, dia harus cari yang daerah lain yang memang ada potensi tambangnya untuk dilakukan. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah dalam misalnya dalam satu pemetaan itu kan izin pertambangan kan ada banyak? Iya betul. Gitu? Izin usaha pertambangan itu ada banyak jenisnya. Nah, apakah semuanya kamu cover atau seperti apa? Jadi kalau setahu saya, kalau izin usaha pertambangan ada yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, ada juga yang dari tingkatan menteri seperti itu, toh? Nah, apakah walaupun itu mencakup dalam satu provinsi, nah itu yang saya tanyakan, apakah semuanya di cover atau seperti apa? Jadi di sini ada yang tidak saya masukkan mengenai izin apa saja yang bisa masuk atau apa yang diberikan informasinya. Jadi di sini ada istilahnya izin yang sudah lolos CNC. Cuman yang masalah CNC ini saya belum dapat sumber hukum masalahnya. Cuman sepemahaman saya pada saat melakukan wawancara itu, CNC itu sudah standarnya untuk legalan perizinan, dan perizinan itu harus dikeluarkan oleh atas nama gubernur setempat. Langsung gubernur. Jadi sudah dikeluarkan oleh gubernur itu akan masuk sebagai lolos standar CNC-nya. Oke. Nah, jadi begini, maksud saya begini.
bila mana dalam suatu wilayah toh, kan dalam satu wilayah ada beberapa perizinan. Kenapa saya tanyakan begitu? Karena misalnya izin pertambangan baru ada satu izin yang keluar, misalnya nih ya, baru ada satu izin yang keluar. Itu kan orangnya kan belum bisa melakukan pertambangan nih misalnya toh. Otomatis orang yang mencari informasi untuk melakukan penambangan lagi, misalnya ada pengusaha lain yang mencari, apakah itu secara otomatis dia akan blacklist bahwa lokasi itu tidak boleh, ataukah siapa cepat dia dapat gitu? Ya, jadi berdasarkan kan misalnya itu kan izinnya kan tidak keluar bersamaan. Tidak. Jadi kalau misalnya tidak keluar bersamaan, itu yang harus kamu sampaikan di dalam latar belakangnya ini. Itu salah satu persoalan juga yang harus tersampaikan. Jadi nanti bagaimana? Mau di cover semua atau hanya ada beberapa saja? Untuk masalah izinnya nanti itu akan di cover semua yang sudah keluar izinnya. Jadi misalkan di satu wilayah. Itu. Oke. Nah sekarang begini. Kenapa saya bertanya jauh begitu? Karena kamu tidak menyampaikan batasan masalahnya. Ada baiknya kalau di dalam proposal kamu buat batasan masalahnya, dibuatkan suatu poin atau bagian lah yang menyatakan bahwa itu batasan masalahnya sampai di mana, sehingga orang tidak bertanya kemana-mana toh. Iya, betul. Ya, dibuatkannya batasan masalahnya. Nah kemudian ini halaman-halamannya ini sebenarnya masalah teknis, tapi jangan terlalu mepet ke atas ya, diperhatikan lagi penelitiannya. Nah kemudian bagian berikutnya ada tentang sebenarnya dibahas Pak Rahmat tadi tentang kemudahan. Seperti yang dikatakan bahwa kalau memang memerlukan kemudahan berarti selama ini ada sesuatu yang agak sulit, begitu toh? Iya. Nah, lalu saya mau tanya, kamu belum menyampaikan seberapa sulit pengurusannya dan seberapa sering tidak ada datanya nih ya, maksudnya seberapa sering dilakukan pencarian data ini gitu. Kan selama ini kan manual tuh ke dinas toh di sana. Otomatis dia punya rekaman data bahwa dalam 1 bulan misalnya ada 10 orang yang meminta data ini, atau dalam 1 bulan ada 20 orang seperti itu. Itu kan ada datanya. Jadi itu perlu disampaikan di sini. Oh iya Pak, betul. Ya, rekaman data yang apa? Ya, yang memerlukan apa? Ya, data yang seberapa banyak orang mengakses data ini loh, keinginan untuk mengetahui informasi tentang izin usaha pertambangan yang ada di Provinsi Papua. Supaya jelas latar belakangnya, orang kalau baca latar belakang dia sudah ini ya. Dimengerti ya sampai situ ya? Iya Pak, betul. Oke. Kemudian, nah ini yang tentang jadwal. Di atas kamu sudah sampaikan tadi tentang rencana penelitian menggunakan pemodelan waterfall. Iya. Nah, ini kamu ambil sampai di testing, ya toh? Iya Pak. Nah, saran saya karena jadwal penelitian ini dasar pembentukannya itu dari rencana penelitian ini, ya toh? Jadi kita punya rencana lalu dibuatkan jadwal seperti itu kan? Nah di sini maksud saya begini, yang kayak semacam penyusunan proposal, ujian proposal, revisi proposal itu kan bukan bagian dari penelitiannya toh? Iya betul. Iya. Iya. Nah jadi maksudnya ini bisa dihilangkan saja, hanya disesuaikan dengan poin-poin ini. Akan tetapi sejalan dengan yang disampaikan Pak Jim tadi, ini ada baiknya kalau kamu buat lagi satu sini kolom, namanya output penelitiannya apa. Jadi misalnya pengumpulan datanya itu apa saja yang dicapai pada minggu keberapa dan pada bulan berapa, seperti itu. Jadi di sini alangkah lebih baiknya kalau ada kolom. Jadi di sini ada output, lalu pengumpulan data itu meliputi apa saja sih yang kamu lakukan. Nah, lalu diperincikan berdasarkan minggu ke minggu seperti itu ya. Termasuk sampai di desain dan implementasi sistem sampai pada tahap pengujian seperti itu. Oke? Jadi yang ditandai yang kuning ini maksudnya tidak perlu dicantumkan? Ya, tidak perlu. Kalau saran saya tidak perlu dimasukkan, karena kan kita sesuaikan dengan perencanaan. Atau kan di perencanaanmu ini tidak ada ini tentang ujian proposal. Lalu itu juga bukan tahapan dari penelitiannya tadi, ya toh?
Nah, jadi yang dibuatkan jadwalnya itu hanya yang menyangkut dengan penelitiannya saja. Oke. Nah, kemudian di tinjauan pustaka ini sebenarnya kamu sudah sudah masukkan semua tentang informasi geografis ya, GIS sudah tentang GIS semua, tapi saya kok agak ini ya tentang persebaran hotel di Kota Semarang. Mungkin saya tanya, ada beberapa browsing di internet sangat banyak tentang sistem informasi geografis, masalah pertambangan dan perizinan. Nah, itu ada lebih baiknya kalau pakai referensi itu, kan banyak tuh kan hasil penelitiannya orang tentang GIS toh. Iya, jadi iya. jangan pakai yang hotel lah, terlalu jauh lah dari itu ya. Kemudian ini juga sama sistem informasi persebaran kantor pos, terlalu jauh juga toh. Jadi diusahakan dicari yang ini. Nah, kemudian nah ini di perbedaan penelitianmu dengan penelitian orang lain. Halo? Iya, Pak, ya. Lagi dicatat dia punya, lagi dicatat yang oh iya, catat dulu. Supaya ini diganti nanti dia punya jurnal, karena banyak jurnal tentang itu toh. Nanti file ini juga saya kirimkan saja nanti di itu toh. Iya, Pak, nggak apa-apa ya. Oke, biar bisa. Nah, sekarang yang nanti filenya di-share kok. Iya, nanti yang filenya dicatat saya yang poin-poinnya cukup saja. Kamu yang penting kamu dengarkan saya penjelasan dari saya supaya maksudnya nanti pada saat di ini ya. Iya. Oke, nah sekarang di sini kamu ada tulis perbedaan penelitian yang kamu lakukan dengan yang orang lain lakukan, toh? Iya. Ini kamu tulis tampilan sistem untuk pengguna yang mengakses tanpa akun hanya tampilan standar dengan peta dan sedikit informasi. Nah, sedikit informasi itu lebih baik kalau dijelaskan sedikit informasi itu apa, karena kan relatif itu. Iya, betul. Sedikit itu kayak apa sih, misalnya apa saja gitu. Hanya lebih baik begitu ya? Iya, nama ininya saja, biasanya hanya nama pengusahanya. Dijebarkan. Nah, itu disebutkan di sini. Jadi jangan pakai kata sedikit informasi. Jadi dia hanya dapat mengakses peta dan menu apa gitu ya. Nah, kemudian di sini lagi kamu tulis dengan membuat akun sehingga bentuk pemberian izin bagi pengguna dapat mendapat informasi terperinci. Nah, terperincinya itu dijelaskan juga apa sih informasi terperinci itu. Nah, karena apa? Itu sangat relatif ya. Kalau misalnya terperinci menurut Rizky, belum tentu terperinci menurut orang lain, seperti itu ya. Jadi jangan pakai kata-kata yang bisa ini ya multitafsir seperti itu. Oke ya? Iya. Oke. Lalu kemudian di bagian. Nah, ini saya mau tanya, yang di pemodelannya ini kepala dinasnya ini dia login ke dalam sistem atau seperti apa? Untuk dapat laporan jumlah user dan jumlah izin usaha pertambangannya. Iya, Pak, itu harusnya login, Pak. Harus ada login ya? Login. Iya, kurang akses loginnya tadi, saya baru ingat kurang akses login. Oke, termasuk di ini juga berarti ditambahin di kebutuhan fungsionalnya kalau begitu ya? Iya, betul. Kebutuhan fungsional. Iya dah? Nah, oke. Nah, itu saja sih kalau dari saya nih sudah. Oh ya, itu tadi saya tuh komen di sini dibuatkan batasan masalah supaya tidak melebar kemana-mana ininya ya. Sama yang daftar pustakanya tadi kan, kalau jurnalnya diganti otomatis di daftar pustaka juga disesuaikan. Iya, sesuaikan daftar pustakanya. Rizky? Iya, Pak. Iya, ada. Oke. Ya, kalau sudah ini demikian Bu Fatma dari saya. Nanti kita ketemu lagi di ujian hasilnya supaya kita lihat perkembangannya seperti apa ya. Oke, selamat ya Rizky. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Elvis. Oke, baik Bu, sama-sama. Rizky, ya, Bu. Nanti dari penguji akan share filenya semua. Nah, Ibu juga sudah catatkan poin-poin dari penguji 1, penguji 2, dan penguji 3.
agar diperbaiki ya. Iya, Dan diharapkan Rizky sesuai dengan nanti jadwalnya ya, kejar Maret ini. Seperti Bu. yang tadi Pak Kaprodi mengatakan, Rizky belajar dari pengalaman, jangan ditunda-tunda lagi ya. Iya, Bu. Jangan setelah ini kamu menghilang, tolong langsung direvisi Iya, Bu. agar bulan Maret bisa ujian hasil. Iya, Ibu. Baik, sekian ujian dari Rizky Radial. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Kaprodi Pak Jim Lahalo.